Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama Bapak Muridianto MPD dari dosen program studi bimbingan dan konseling. Kesempatan pada semester ini Bapak mengajar pada prodi matematika untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Di mana mata kuliah perkembangan peserta didik ini adalah mata kuliah umum, dan dosennya, tim teachingnya itu terdiri dari beberapa orang dosen BK, diantaranya saya sendiri yang sebagai pengampu mata kuliah ini. Baiklah, mata kuliah ini 3 SKS. Terus mata kuliah dalam proses perkuliahan nantinya akan banyak membahas tentang bagaimana perkembangan peserta didik yang pernah kita lihat di sekolah. Secara umum, mungkin dapat dulu Bapak jelaskan apa itu, kita perkenalkan dulu lah tentang mata kuliah ini. Mata kuliah ini mengenalkan hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya remaja. Manusia dengan kedudukannya sebagai peserta didik seharusnya menempatkan diri sebagai pribadi yang utuh. Mata kuliah ini mengkaji dan membahas berbagai uraian tentang pertumbuhan dan perkembangan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik, khususnya remaja. Pemahaman materi kuliah ini akan menjadi dasar bagi perkembangan dan pembinaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap khususnya yang berkenaan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, capaian lulusan program studi ini secara umum nanti bisa Anda baca saja apa saja capaian lulusan program studi untuk mata kuliah perkembangan peserta didik ini. Terus nanti ada di sini ada secara umum, ada sikap, ada keterampilan umum, keterampilan khusus. Itu bisa dibaca, dilihat sendiri saja. Penguasaan pengetahuan, dan selanjutnya capaian mata kuliah ini dan juga nanti silahkan dibaca, diantaranya mampu menjelaskan perkembangan intelijensi peserta didik. Baik, karena proses perkuliahan kita secara daring ya, berarti banyak hal yang kita ketemukan. Jadi kalau ada kelemahan-kelemahan, kita saling melengkapi saja, karena yang namanya sistem perkuliahan secara daring ini kita bergantung pada jaringan internet. Kadang kalau jaringan internet kita bagus, ya bagus juga informasi yang kita dapatkan dalam learning ini. Tapi kalau jaringannya jelek, mungkin nanti akan putus-putus atau informasinya tidak didapatkan secara baik. Kalau mata kuliah PPD ini atau perkembangan peserta didik ini, yang pertama itu media yang kita pergunakan itu dengan e-learning. Bapak tahu semua Anda semuanya pasti sudah pernah menggunakan e-learning dan sudah mempunyai username sama passwordnya untuk masuk ke e-learning. Nanti kita bahas mata kuliah ini dalam e-learning. Terus dilengkapi kalau nanti ada kekurangan bisa kita tambahkan pada WhatsApp. Kita sudah mempunyai WhatsApp group kita masing-masing. Nanti kalau ada masih yang kurang jelas atau ada yang mau menambahkan atau belum ada yang bisa disampaikan, bisa ditanyakan lagi nanti di WA. Terus prasyarat mata kuliah ini mungkin tidak ada prasyaratnya ya. Oke, kita lanjut aja untuk RPS-nya, penjelasan dalam mata kuliah ini. Yang minggu pertama itu minggu yang kali ini
ini kita akan membahas materi pembelajaran. Bahan kajian materi pembelajaran kita adalah yang pertama itu penjelasan RPS yang sedang berlangsung ini, terus penjelasan kontrak perkuliahan, dan penjelasan tugas selama 1 semester. Bentuk dan metode pembelajaran kita ini kita menggunakan e-learning, terus small group diskusi sama role play atau simulasi. Penilaian itu penilaian estimasi waktu kita, karena kita 3 SKS ya, berarti 3 kali 50 menit, berarti sekitar 2,5 jam untuk proses perkuliahan kita ini. Terus bentuk penilaian dalam bentuk tesnya ada pengamatan, keaktifan dalam proses belajar. Bapak sangat berharap sekali dalam proses perkuliahan secara daring ini Anda semuanya ikut berpartisipasi dalam proses perkuliahan dan tidak ada yang diam saja atau tidak ikut serta dalam perkuliahan, hadir tapi tidak pernah menanggapi sedikit pun. Itu sangat tidak bagus. Yang saya suka itu adalah Anda semuanya aktif, karena dalam proses pembelajaran kalau tidak ada umpan balik dari Anda, jadi proses belajar juga tidak sampai. Apalagi kita pembelajarannya bersifat daring. Oke, itu pembahasan kita pada minggu pertama. Untuk tugas-tugasnya mungkin nanti Anda bisa cari di jurnal, sesuaikan dengan materi apa yang kita kaji pada hari itu. Misalnya kita masuk ke materi 2. Pertemuan kedua kita membahas konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi untuk pembahasan yang pertama ini sampai pembahasan yang berikutnya, tugasnya itu Anda cari saja di jurnal mengenai konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Setelah Anda cari jurnal, terus Anda simpulkan jurnal tersebut. Anda analisa jurnal tersebut. Anda analisa dan Anda simpulkan jurnal tersebut. Bagaimana tanggapan Anda tentang konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menurut jurnal serta menurut pendapat Anda masing-masing. Jadi silakan Anda kirimkan tugas tersebut ke e-learning. Jadi setiap minggunya tugas kita seperti itu. Anda cari di e-learning, Anda cari di jurnal mengenai pembahasan hari itu, terus Anda analisa. Setelah itu baru disimpulkan dan dikirimkan ke e-learning. Anda kirim saja staffnya di e-learning ya. Itu mengenai tugas pribadi. Dan berikutnya mengenai tugas kelompok. Tugas kelompok nantinya ada pemakalah. Setiap pertemuan itu ada yang menyampaikan makalahnya. Makalah 1 nanti ada terdiri beberapa makalah, mungkin nanti akan saya bagi di e-learning-nya, nanti akan saya kasih tahu atau saya informasikan, dan juga nanti di WA group juga akan saya informasikan apa saja yang Anda bahas. Setiap kelompoknya adalah pembuatan makalah, dan setiap kelompoknya yang akan Anda bahas dalam setiap minggunya. Dan pemakalah ataupun tidak pemakalah itu semuanya wajib membuat resume, wajib mencari jurnal, dan Anda kirim seperti yang saya jelaskan tadi. Walaupun yang tampil ataupun tidak tampil, yang namanya tugas individu tetap dibikin tugas individu. Oke, ini ada beberapa pembahasan, itu tugas-tugasnya. Terus pertama ini ada konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, tahap perkembangan peserta didik, pertemuan yang ketiga. Yang keempat atau pertemuan keempat, ini pembahasan ketiga, tugas-tugas perkembangan. Terus ada lagi pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik, kebutuhan sosial dan psikologis peserta didik. Terus setelah itu perkembangan intelijensi peserta didik. Terus perkembangan emosi peserta didik,
Dan selanjutnya perkembangan moral peserta didik. Sebelum ini pertemuan yang ke-9 itu kita ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester baru kita lanjutkan lagi tentang perkembangan moral peserta didik dan perkembangan sosial peserta didik, perkembangan konsep diri peserta didik, terus selanjutnya perkembangan kreativitas peserta didik, dan berikutnya perkembangan bakat peserta didik. Oke, terus tingkah laku menyimpang peserta didik. Setelah itu baru kita review pada pertemuan terakhir. Ini yang kita bahas selama 1 semester melalui e-learning. Nah, ini saya minta dan saya sangat berharap sekali Ananda semuanya aktif dalam kita diskusi dan juga dalam membahas setiap materi pada pertemuannya. Oke, ini yang kita bahas dalam 1 semester ini. Terus yang selanjutnya adalah, tunggu sebentar. Ini norma akademik. Ini kalau seperti biasanya kalau kita pertemuan kita tatap muka, ini ada sebelum dan sesuai perkuliahan susun bangku. Ini karena kita tidak tatap muka ya, jadi nggak ada pakai ini lagi. Terus mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit diperkenankan masuk ke ruangan perkuliahan, tetapi dianggap absen kalau tidak masuk diizin atau masuk diizinkan pulang. Seperti ini aja karena kita tidak tatap muka. Jadi kalau kita perkuliahannya jam 3:30, kalau nggak salah kita 3:30 perkuliahannya, terlambat itu 15 menit masuk ke e-learning. Lewat 15 menit itu tidak diakui untuk absennya. Jadi walaupun kita pertemuannya tidak tatap muka, tugas masuk ke e-learning juga tepat waktu. Nanti saya takutnya sudah 1 jam baru Anda masuk. Nggak boleh lagi. Kita masuknya harus tepat waktu. 15 menit kalau kita masuk jam 4 atau jam 3:30, 15 menit sebelum kita masuk semuanya sudah ada di dalam e-learning. Terus kalau tatap muka biasanya mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan. Kalau di rumah silakan aja sesuai dengan norma-norma yang ada ya untuk cara berpakaian. Terus yang berikutnya, bagi mahasiswa yang meminta izin atau sakit atau berhalangan, mungkin bagi yang nggak bisa lagi, misal kalau jaringan tidak ada atau sudah sangat tidak bisa lagi untuk datang, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa buka laptopnya, masih ada jaringannya, usahakan tetap masuk dalam perkuliahan e-learningnya. Terus yang berikutnya, peraturan mengenai kehadiran, sama ya. Untuk mengikuti ujian akhir semester harus menghadiri perkuliahan sebanyak 80%. Berarti kita ada 16 kali. 16 kali itu apabila mahasiswa tersebut hadir tanpa keterangan akan dinilai 1 kali pertemuan tidak hadir dan mendapatkan pengurangan nilai 5 poin. Nanti ini menyesuaikannya saja ya. Tapi untuk yang lainnya, mahasiswa yang lebih dari 4 kali pertemuan tidak hadir, maka tidak akan diperkenankan mengikuti ujian tengah semester. Jadi kalau 16 kali, berarti 12 kali. Itu sudah maksimal sekali. Usahakan Ananda semuanya itu tidak kena alfa. Dari 16 kali pertemuan, Anda masuk semuanya 16 kali pertemuan. Jangan dibatasi karena mendapatkan izin 4 kali, Anda tidak datang 4 kali. Jadi kerugiannya pada diri Anda sendiri aja, karena setiap pembahasannya takutnya Anda tidak mengetahui apa yang kita bahas pada saat itu. Terus secara e-learning ini nantinya mungkin kita nanti kuliahnya juga bisa menggunakan Google Meeting atau kita menggunakan Zoom. Sekali kita menggunakan Zoom atau Google Meeting supaya dalam proses perkuliahan tidak kita bisa saling tatap muka juga. Oke, berikutnya usahakan ini saat kuliah berlangsung tidak berolok, sama ya di dalam nanti di learning. Saya minta keseriusannya, karena nanti kalau misalnya dalam proses perkuliahan Anda berolok-olok juga dalam
walaupun dalam e-learning nanti akan mengganggu teman-teman yang lainnya. Terus selama perkuliahan berlangsung, alat komunikasi, handphone, pager, internet harus dalam keadaan aktif. Tapi yang sekarang internet itu harus dalam keadaan aktif. Handphonenya harus aktif. Diusahakan di silent aja suaranya. Buat tahu nanti dalam proses perkuliahan nanti mengganggu. Diusahakan aja, di silentkan aja handphonenya dulu. Terus internetnya harus ke dalam keadaan aktif, bukan inaktif ya. Berikutnya mahasiswa dilarang keluar masuk, ya ada itu dalam proses kuliahan yang saya alami semester kemarin. Di dalam e-learningnya masuk 15 menit, nanti hilang lagi setengah jam, nanti masuk lagi. Upayakan tetap masuk, jangan sampai keluar masuk seperti itu. Terus yang berikutnya, untuk tugas membuat makalah kelompok diserahkan untuk kelompok yang belum jadwal presentasi paling lambat minggu keempat untuk dikoreksi oleh dosen pembimbing dan diperbaiki oleh mahasiswa. Oke, untuk ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk tugas makalahnya nanti akan saya bentuk kelompoknya. Biasanya itu dalam proses tatap muka itu pertemuan pertama atau pertemuan kedua itu semua makalah sudah dikumpulkan. Jadi untuk kali ini, untuk kesempatan semester ini, setiap tampil minggu kedua yang kelompok 1 yang tampil itu makalahnya sudah dikirimkan ke e-learning. Bagi yang tidak mengirimkan makalahnya di e-learning itu dianggap kelompoknya tidak ikut, maka penilaian dan kelompoknya tidak ada. Kan saya anggap satu kelompoknya tidak hadir atau alfa pada hari itu. Itu untuk tugas kelompok. Nanti kelompok saya bikin aja. Untuk referensi Anda silakan menggunakan jurnal dan jurnal yang ada. Kalau Anda mempunyai buku referensi silakan aja dicari buku-bukunya. Bisa juga Anda cari di buku lewat Google atau di mana, jadi silakan saja. Yang penting itu bisa membantu Anda dalam proses perkuliahan. Terus yang berikutnya, penilaiannya, tugas kelompok pasti ada nanti nilainya, tugas individu juga ada nilainya, keaktifan Anda juga ada nanti nilainya, terus ada UTS sama UAS. Nanti ya kalau Anda bagus pasti saya kasih nilai bagus, kalau enggak ya enggak. Itu tergantung pada Anda masing-masing. Terus apabila dosen terlambat, ya ini sama-sama ya. Ini dosen terlambat 15 menit tanpa konfirmasi karena ini sifatnya daring. Nanti kita akan saling kontak aja, mengabari aja di WA kalau proses perkuliahan akan dimulai. Penilaiannya ada sikap dan tata nilai. Sikap juga akan dilihat juga dalam proses learning nantinya. Keterampilan umum ada UTS, UAS, keterampilan khusus karena kita tidak ada praktek, mungkin nanti ada makalahnya saja. Terus ini nilainya. Ini buku wajib pendukung, nanti yang lainnya bisa Anda cari jurnal. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan proses perkuliahan mata kuliah perkembangan peserta didik. Kalau ada yang kurang paham, silakan chat aja di WA grupnya, dan chat di WA grupnya, dan RPS-nya nanti akan saya kirimkan ke e-learning. Oke, cukup sekian. Itu saja pembahasan dari saya. Saya Moridianto MPD, dosen bimbingan dan konseling. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dalam kondisi COVID-19 ini kita dijauhi dan kita diberi kesehatan. Dan saya ingatkan lagi, semuanya jaga kesehatan dan tetap semangat dalam proses perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.